Afshu as-salam artinya tebarkanlah salam. Menyebarkan salam memberikan rasa damai kepada masyarakat. Pada siapapun, tetangga kita yang dekat ataupun yang jauh, atau pada masyarakat Indonesia secara luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pada kesempatan dan pada bulan yang penuh kemuliaan ini, malah kita berusaha untuk mengingat kembali, sekaligus berusaha secara maksimal untuk mengaplikasikan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah semenjak 1400 tahun yang lalu. Apa yang biasa kita laksanakan khususnya di masyarakat Jawa mungkin, atau juga di masyarakat luar Jawa, apa yang kita dengar, kita kenal dengan tradisi megengan atau nyadran, yaitu suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat untuk melaksanakan silaturahim, untuk memberikan makanan kepada para tetangga ataupun sanak saudara yang lain, juga melaksanakan ziaratul kubur. Ini sesungguhnya mengaplikasikan atau menerjemahkan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika beliau sampai di Madinah pada awal-awal periode Madinah, Rasulullah menyampaikan satu hadis yang sangat populer sekali, yaitu afshu as-salam wa at'imu at-ta'am wasilu al-arham wasallu bil-lail wan nasu niyam. Afshu as-salam artinya tebarkanlah salam. Menyebarkan salam memberikan rasa damai kepada masyarakat. Pada siapapun, tetangga kita yang dekat ataupun yang jauh, atau pada masyarakat Indonesia secara luas. Terlebih lagi pasca Pilpres kemarin, ketika mungkin saja ada sedikit ketegangan-ketegangan, maka momen daripada bulan Sya'ban menjelang masuknya bulan Ramadan ini, kita usahakan betul untuk melakukan rekonsiliasi nasional, rekonsiliasi dengan orang-orang yang mungkin pernah berseberangan secara politik, berseberangan dalam garis pilihan kita terhadap calon presiden maupun calon wakil presiden. Kita niatkan untuk afshu as-salam, menyebarkan kedamaian, rasa damai, rasa tenang kepada masyarakat. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa at'imu at-ta'am, berikanlah makanan. Pada masyarakat kita, pada masa-masa menjelang Ramadan, kita mungkin terbiasa untuk memberikan makanan, memberikan sedekah, apapun namanya sedekah itu, entah itu sedekah bumi ataupun yang lainnya, maka ini sesungguhnya sudah merepresentasikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita pernah ingat kisah daripada Ibrahim bin Adham yang ketika beliau melaksanakan ibadah haji, kemudian Allah memberikan kasyafnya kepada waliullah yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau mendengar percakapan daripada dua malaikat. Wahai malaikat A, berapakah jumlah jamaah haji sekarang ini? Kemudian dia jawab, sekian juta atau sekian ratus ribu. Berapa orang yang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dijawab oleh malaikat yang lain bahwa yang diterima oleh Allah itu hanyalah satu saja. Maka malaikat yang lain itu pun bertanya, kenapa demikian dan siapa?
Kemudian diberitahukan bahwa yang diterima jamaah hajinya itu adalah Sofwan al-Mu'attal dari Damaskus. Ibrahim bin Adham yang mendengar percakapan dua malaikat itu, kemudian secara singkat saya ceritakan bahwa Ibrahim bin Adham pergi ke Damaskus dan mencari Sofwan al-Mu'attal, dan ternyata Sofwan al-Mu'attal ini adalah seorang tukang sol sepatu. Beliau punya seorang tetangga yang janda, mempunyai anak-anak yatim yang selama beberapa hari ini tidak makan karena tidak ada yang bisa diberikan makan kepada anak-anaknya. Kemudian ketika Ibrahim bin Adham yang kebetulan saat itu istrinya sedang ngidam, kemudian meminta makanan yang tercium sangat nikmat sekali oleh istrinya, tetapi ternyata tidak diberikan oleh tetangganya. Setelah ditanyakan kenapa beliau tidak mau memberikan makanannya, padahal meskipun kami harus membayar, maka kami akan membelinya. Kemudian dijawab oleh tetangga perempuan yang janda itu bahwa beliau tidak punya makanan, tidak punya uang untuk memberikan makanan kecuali ini yang dimasak, yaitu bangkai binatang yang terpaksa beliau masak. Mendengar itu Ibrahim bin Adham kemudian Sofwan al-Mu'attal menangis sejadi-jadinya, dan uang yang sudah persiapkan untuk bekal berangkat ibadah haji itu beliau berikan semua kepada tetangga itu, dan beliau meniatkan bahwa ya Allah, inilah ibadah hajiku, aku serahkan kepada tetanggaku seorang janda yang anak-anaknya kelaparan karena yatim, aku serahkan semua sebagai sedekah kepada tetangga kami ini. Nah, ini merupakan satu bukti bahwa betapa dahsyatnya sedekah yang dilakukan oleh seorang manusia yang diberikan kepada tetangganya, terlebih lagi kepada orang-orang yang tidak memiliki apapun, kepada tetangga yang membutuhkan. Maka yang dilaksanakan oleh masyarakat kita dalam rangka menyambut bulan Ramadan, salah satunya dengan mengadakan sedekah, itu adalah sudah sangat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa at'imu at-ta'am. Kemudian yang ketiga yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat kita pada saat menjelang Ramadan, yaitu melakukan silaturahim. Silaturahim bisa dilakukan kepada orang-orang yang masih hidup dengan mengunjungi tetangga, mengunjungi orang tua, mengunjungi para guru-guru kita, ataupun bisa juga silaturahim, itu namanya silaturahim jasadiyah. Ada yang namanya silaturahim ruhaniyah. Silaturahim dalam bentuk secara ruhani. Nah, apa bentuknya? Bisa jadi adalah berupa ziaratul kubur pada orang-orang yang sudah meninggal. Kita memberikan salam, mendoakan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Itu juga merupakan representasi atau penerjemahan daripada apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wasilu al-arham. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah pada waktu malam ketika orang-orang sedang tidur, maka kalian akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan damai dan sejahtera. Nah, itu 4 kunci atau beberapa kunci yang sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, bahwa ada beberapa hal yang bisa mengantarkan kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, afshu as-salam wa at'imu at-ta'am, berikanlah makanan. Kemudian yang keempat adalah wasilul arham, lakukanlah silaturahim. Silaturahim bisa berupa silaturahim jasadiyah, bisa juga berupa silaturahim ruhaniyah dengan cara mengunjungi orang-orang yang sudah meninggal dan mendoakan beliau-beliau itu. Yang keempat adalah wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Maka keempat hal itu, apa yang dilakukan oleh orang-orang Muslim di Indonesia ataupun di negara-negara yang lain dalam rangka menyambut bulan Ramadan,
atau yang kita kenal dengan nyadran. Nyadran itu ada yang mengatakan berasal daripada sodron. Sodron istilah Arabnya, kemudian karena oleh orang Indonesia disebut atau dikatakan dengan nyadran. Nah, itu tidak jauh berbeda. Sodron artinya lapangkanlah hati kita. Berikanlah hati kita, kasih sayang kita kepada orang lain dengan cara memberikan apa yang kita punya, dengan cara mendoakan kepada orang-orang yang mungkin juga pernah berbuat salah kepada kita, ataupun kepada orang-orang yang sama sekali tidak pernah berbuat salah kepada kita. Nah, itu hal-hal yang sangat positif sekali yang dilakukan oleh masyarakat kita. Meskipun mungkin barangkali ada yang mempertanyakan apa sih dalil macam-macamnya, itu tadi yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis itu sudah merepresentasikan apa yang dilakukan oleh orang-orang atau masyarakat kita di Indonesia ini. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.